Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara mengedit video sederhana dengan menggunakan aplikasi CapCut. Aplikasi ini sudah sering dipakai banyak orang untuk membuat video reel di Facebook, di YouTube, ataupun di TikTok. Bisa yang menggunakan versi berbayar, kita bisa membeli lisensinya di aplikasi atau membeli di marketplace, atau juga yang versi gratis. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan yang versi gratis. Kalau teman-teman biasa menggunakan aplikasi editing seperti mungkin Filmora atau KineMaster, itu yang versi gratis akan muncul watermark atau penanda aplikasi karena gratis itu ya, biasanya cukup besar dan itu cukup mengganggu tampilan. Seperti Filmora itu akan muncul di tengah-tengah ya, watermarknya itu sangat besar dan mengganggu. Ini KineMaster juga muncul cukup besar meskipun tidak terlalu mengganggu juga di kanan atas. Nah, untuk CapCut ini dia watermarknya tidak terlalu mengganggu dan tidak terlalu kentara sehingga cukup efektif, dan fitur-fitur yang ditawarkan juga cukup banyak untuk mengedit video. Orang yang baru belajar pun saya yakin pasti bisa. Oke, mari kita langsung saja. Apa yang perlu disiapkan? Tentu saja aplikasi CapCut-nya. Saya sangat menyarankan teman-teman menggunakan aplikasi yang Windows ya, jangan yang Android. Meskipun mengedit CapCut bisa menggunakan HP, tapi saya menyarankan lebih nyaman menggunakan yang versi Windows karena fitur-fiturnya lebih lengkap dan kita lebih fleksibel dalam mengedit video. Dan kita juga perlu siapkan master videonya atau video asli yang mau kita edit dan video-video lainnya. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengedit video PPL yang akan dipakai oleh mahasiswa PPG. Dari sekian jam kita harus mengeditnya menjadi hanya 15-20 menit saja. Itu bukan hal yang sulit sebenarnya kalau kita nanti belajar. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengedit videonya. Yang pertama kita buat adalah nanti kita siapkan video tadi ya, video mentahnya kita sudah punya pasti. Kita pindahkan dulu di laptop jika masih ada di HP atau di recorder. Kemudian video bumper in, bumper out untuk video pembuka dan penutupnya itu sudah kami sediakan. Boleh menggunakan yang diberikan oleh LPTK, atau jika Bapak Ibu punya video sendiri silakan boleh dipakai. Kalau yang disediakan LPTK ada di link yang sudah kami share di grup WA. Di bawah video itu di deskripsi ada link untuk download video bumper in dan bumper out-nya. Nanti silahkan Bapak Ibu pilih mau pakai video bumper in bumper out yang mana, ini bebas. Kami sudah sediakan linknya dan bisa di-download sesuai dengan selera mau pakai video yang mana. Cukup pilih satu saja dari sekian video yang ada. Kemudian selanjutnya kita harus mendownload aplikasi CapCut-nya ya. Nanti linknya adalah www atau www.capcut.com ya, atau capcut.com, kemudian klik download. Nah, nanti silahkan di download kemudian diinstal aplikasinya di laptop atau di komputer Bapak Ibu. Kalau sudah terinstall nanti tampilannya akan seperti ini. Ini harus ada jaringan internet yang bagus ya, supaya download dan installnya berjalan dengan lancar. Itu harus menggunakan jaringan internet. Nah, kita tunggu untuk membuka aplikasi pertama. Itu biasanya membutuhkan waktu ya, karena dia akan mengecek hardware dan software pendukung di komputer laptop Bapak Ibu. Oh ya, saya sarankan karena ini untuk editing, maka sebaiknya menggunakan komputer atau laptop yang bagus ya, yang speknya di atas standar. Ya, minimal RAM-nya kalau bisa 4 atau 8, 4 GB cukup. Kemudian dia prosesornya juga kalau bisa Intel Core 3 atau yang setara, makin tinggi semakin bagus. Kemudian juga dia ada VGA-nya, VGA card-nya juga bagus. Kalaupun tidak ada ya tidak masalah, cuma nanti biasanya akan terkendala saat editing. Itu nanti akan loadingnya cukup lama, dan ketika proses rendering untuk menyimpan ke dalam bentuk MP4 atau film asli yang sudah final, itu ketika proses menyimpan itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama jika perangkat editingnya laptop yang kita pakai itu yang standar yang biasanya kita pakai untuk mengetik atau mengerjakan tugas kantor. Jadi silahkan menggunakan laptop yang
minimal standar atau kalau bisa di atas standar. Nah, kalau sudah nanti silahkan dibuka. Nah, nanti kita klik create project, ya kita akan membuat proyek. Kita tunggu. Ya, ini tampilannya ya. Nanti kalau mau menggunakan fitur yang pro nanti bisa klik join pro, kemudian kita bisa membeli lisensinya di aplikasi langsung, atau nanti bisa membeli lisensinya di marketplace yang ada ya di platform jual beli online. Di situ juga sebenarnya banyak kalau mau membeli lisensi CapCut yang versi berbayar. Tapi kita pakai gratis saja sudah cukup. Oke, selanjutnya kita klik import ya. Kita akan mengimpor video yang akan kita pakai, bahan-bahannya tadi video mentah dan video bumper in atau bumper outnya kita impor dulu. Sebaiknya kita jadikan satu folder ya supaya mudah. Nah, ini sudah saya jadikan satu folder. Ini video endingnya, ini openingnya, kemudian ini video mentahnya. Nah, kita bisa buka semua atau kita tarik semua, kita impor semua. Open. Oke, nah ini kita tinggal tarik ya, kita drag yang videonya. Ini video openingnya, kita klik, kemudian kita tarik ke bawah di sini ya, di lembar kerja kita ini. Oke, ini openingnya sudah ada. Baik, kemudian selanjutnya video mentahnya ya, kita tarik juga ke bawah ya, kita letakkan setelah opening ya. Ini video mentahnya juga sudah jadi. Kalau terlalu panjang kita bisa scroll ini ya, zoom in zoom out supaya lembar kerja kita ini jangan terlalu panjang ke kanan. Jadi kalau mau diperbesar lagi bisa ya, kita besar kecilkan di tombol sebelah kanan ini. Kemudian kita tambahkan video endingnya. Ya, jadi kalau sudah ada ditambahkan di bawah akan muncul keterangan di sini add gitu ya, artinya sudah ditambahkan di bawah. Nah, untuk melihat videonya nanti kita tinggal play saja di atas ini ya. Ya. Jadi ini video mengajar kita, misalnya videonya kita perlu potong-potong ya. Ingat untuk memotong jangan asal memotong, tetapi selalu lihat rubrik penilaian ya, rubrik atau indikator yang diminta itu apa. Jadi jangan sampai aktivitas yang penting justru malah kita potong atau kita tidak tampilkan di video ya. Ini tadi karena saya downloadnya di, ini contoh video dari guru ya, tadi beliau ini menggunakan KineMaster, jadi watermarknya masih muncul di sini. Tetapi kalau kita menggunakan CapCut dia tidak akan muncul. Ini menggunakan video KineMaster aplikasi yang lama yang punya guru ini. Saya pinjam videonya guru untuk latihan saja. Oke, kita cara motongnya bagaimana? Jadi kita supaya tidak salah motong ya kita play ya pelan-pelan. Nah, ini kita tambahkan keterangan kegiatan awal seperti ini. Misalnya ini saya potong. Nah, kalau memotong depan dan belakang bisa tinggal tarik-tarik saja ya, tarik. Ya, ini bisa kita letakkan kursornya di ujung kiri. Ini untuk menarik ya, memotong videonya, membuang bagian depan dan bagian akhir yang tidak kita inginkan. Itu tinggal kita letakkan kursor di ujung depan atau belakang videonya, tinggal kita tarik-tarik seperti ini. Nah, kalau kita mau memotong di tengah-tengah, maka kita harus split dulu videonya ya, memisahkan dulu videonya. Jadi kita di sini hanya bermain cut, split ya, jadi memotong dan memisahkan ya. Jadi kita gunakan saja dua fitur itu, tidak usah terlalu banyak fitur-fitur yang kita gunakan. Misalnya di sini Pak, ini banyak sekali fitur-fitur, efek-efek yang ada di sini. Kalau mau dipakai boleh, kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting kita belajar dulu bagaimana memotong dan memisahkan ya, split dan mengcut. Nah, bagaimana jika kita ingin memisahkan bagian ini? Misalnya ini adalah kegiatan orientasi ya. Lalu kita mau split, kita mau pisahkan ya. Nah, nanti silahkan di play dulu sampai bagian mana. Kalau sudah tahu, kemudian kita pause, kita hentikan dulu. Nah, pada bagian ini, timeline ini, kita klik tombol split ini ya. Ada tanda split, tulisan split ya, tanda spasi di sini. Bisa menggunakan shortcut tekan Ctrl+B di laptop atau di keyboard, atau klik tombol ini juga bisa. Kita klik. Nah, otomatis video di sini sudah terpisah ya.
sudah terpisah menjadi dua bagian. Ini bagian satu, ini bagian dua. Ini fitur split memisahkan ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memberikan teks atau keterangan di dalam video ya? Caranya sangat mudah. Nanti teman-teman bisa langsung ke menu teks di sini. Di atas ini ada menu teks. Jadi misalnya saya mau kasih keterangan di sini kegiatan pembuka. Jadi diletakkan timelinenya ini di sini. Kemudian di awal video ya, di awal video timelinenya ditaruh ini bisa digeser-geser kanan kiri. Diletakkan di awal video, kemudian pilih menu teks, kemudian nanti pilih yang teks teks template, supaya kita tinggal memilih mau template yang seperti apa. Di sini sudah lengkap, supaya kita tidak perlu ngedit-edit lagi ya. Nah, misalnya mau pakai ini yang TikTok Spot, ini tinggal diklik, kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, kita letakkan di video ini, lepas. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kita tinggal edit Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Kita tinggal edit langsung di sini boleh. Di dalam video ini kita tarik ke bawah sini supaya tidak menutupi ya, tulisannya bisa di atas ya. Kita tinggal letakkan di mana tempat yang kira-kira dia tidak mengganggu, menutupi. Misalnya ini kita kasih keterangan cara ngeditnya bagaimana. Ini tinggal di sebelah kanan ini ada editingnya. Ini kita ganti misalnya kegiatan pembuka, kemudian yang bagian sport itu kita ganti orientasi ya. Size-nya juga bisa kita besar kecilkan ya, kita sesuaikan di bagian scale ini ya. Kemudian positionnya kita juga bisa ubah, dan rata kiri kanannya juga bisa kita ubah. Nah, seperti ini misalnya. Nah, saya letakkan di sini. Nah, nanti silahkan bisa sambil dilihat fitur-fitur yang lain ya, supaya bisa sambil belajar. Banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini jadi kalau kita play nanti akan seperti ini kurang lebih. Kita kembali ke depan dulu, kita play. Ya, akan muncul tulisan kegiatan pembuka ya. Terlalu cepat, saya mau perpanjang tampilannya ini supaya jangan hanya 3 detik. Oke, tinggal diklik saja di bagian teks di bawah ini. Teks tadi diklik. Kemudian diletakkan kursornya di sebelah kanan, kita tarik ke kanan. Mau sepanjang apa tulisan ini muncul? Apakah mau sepanjang video? Ya jangan sepanjang video, mungkin tampilkan 5 detik cukup ya, 5 detik. Kemudian kita lanjut ke kegiatan masuk ke pembuka itu kan ada beberapa ya, ada misalnya orientasi, apersepsi. Nah misalnya ini sekarang bagian apersepsi, kita tinggal split lagi, kita pisahkan lagi. Kita letakkan timelinenya di sini, kemudian kita klik split lagi, split. Oh ya, jika misalnya ada hal yang keliru lalu kita mau kembalikan, tinggal klik undo ya, undo itu kembali ya, tekan ini tombol undo, bisa tekan tombol Ctrl+Z di keyboard atau klik tombol undo untuk kembali. Jika misalnya salah edit atau salah tekan, salah klik, bisa di undo saja. Nah, misalnya ini kita mau split lagi tadi ya, tinggal diklik split ini, split. Nah, ini akan terpisah jadi video kedua. Oke, kemudian kita coba teks yang lain. Misalnya saya mau pakai ini, tinggal ditarik saja ke bawah. Kita tarik ya, atau kita drag ke bawah, letakkan di atas video yang kita mau kasih tulisan. Nah, kita tinggal kasih edit tulisannya ya. Ini misalnya kegiatan pembuka, sub kegiatannya, aktivitasnya adalah apersepsi ya. Kemudian kita atur tempatnya supaya tidak menutup video yang lain atau gambar yang lain. Kita kecilkan, bisa kita besarkan, langsung kita kecilkan besarkan ya, bisa kita tarik, diklik saja tulisannya, kemudian kita letakkan kursor di pojokan, kemudian kita bisa besarkan, kecilkan seperti ini. Lalu kita tambah durasinya dengan mengklik di bagian teks ini ya, mau diperpanjang atau diperpendek boleh, disesuaikan. Ya, begitu. Jadi nanti kita main di sini saja. Artinya kita bisa meng-cut. Nah, nanti misalnya ini yang video selanjutnya ini kita mau hapus, nanti tinggal di letakkan aja kursor di ujung.
Kemudian ditarik ke kanan untuk menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Ya, kita hapus ya. Ya. Lalu misalnya ini kita mau pisahkan lagi menjadi bagian yang lain. Misalnya ini masuk kegiatan inti di aktivitas 1. Nah, ini di split di sini. Kemudian ini yang ini kita kurangi durasinya, kita tinggal potong, geser ke kanan, ke kiri. Ya, ini bisa memotong bagian yang tidak kita inginkan. Nah, mudah sekali untuk menghapus atau memotong bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Ya, misalnya ini video aktivitas 2, kita split lagi ya, letakkan di timelinenya di bagian yang kita ingin split, kemudian klik split. Kemudian ini jika masih ada bagian yang mau dihapus, tinggal kita geser ke kiri. Sambil di play ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, sambil di play supaya dalam memotong itu halus atau smooth gitu ya. Jangan sampai ada bagian yang kasar. Perpindahan antara video satu dengan video yang lain itu harus smooth, seolah-olah itu terjadi dalam satu aktivitas. Jangan ada lompatan yang terkesan kasar atau tidak rapi. Nah, kalau kita mau memberikan efek transisi ke dalam video itu juga bisa. Transisi itu artinya antar video satu dengan yang misalnya kegiatan ini, kegiatan apersepsi dan orientasi nada persepsi. Ini kita mau kasih efek perpindahan antar video, itu juga bisa. Misalnya kita masuk ke menu transisi ya, transition. Kemudian nanti kita bisa pilih yang ada menu di sini. Kalau yang ada tulisan Pro ini tidak bisa digunakan karena ini yang khusus untuk versi berbayar ya Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa menggunakan yang versi yang tidak ada tulisan Pro, yang gratis ya. Misalnya saya mau pakai yang ini. Nah, black fade. Jadi black fade itu dari hitam atau dari gelap ke terang. Pakai yang banyak ada di sini, kita bisa pilih mana yang gratis ya. Misalnya saya mau pakai yang black fade ini saya tadi, kita tinggal klik, tarik ke bawah, letakkan di potongan antar video satu dan video selanjutnya yang kita mau kasih efek transisi. Misalnya letakkan di sini. Nah, kita lihat efeknya. Coba di play. Ya, jadi kelihatan ya efeknya tadi sekilas dari hitam atau dari gelap ke terang. Jadi efek transition ini untuk memberikan animasi atau efek perpindahan antar video. Kalaupun tidak diberi juga tidak apa-apa, tetapi kalau diberi ini akan mempercantik atau memperindah perpindahan tampilan antar video, begitu. Oke, kemudian kita juga sebenarnya bisa memberikan efek, bukan efek ya, keterangan tambahan untuk video di awal dan di akhir. Misalnya judul ya, judul video PPL. Bisa kita kasih judul video PPL 1 mahasiswa nama siapa itu. Jadi kita menggunakan teks yang ada untuk memberikan judul video. Nanti bisa pilih teks yang mana, tinggal kita letakkan di depan. Kemudian kita beri judul video kita ya. Misalnya kita kasih judul PPL Pak PPG dalam jabatan tahun 2024. Lalu kita kasih judul yang kedua, nama mahasiswanya, misalnya Maria. Lalu bisa juga ditambahkan nama sekolahnya apa, seperti itu. Nanti tinggal kreativitas Bapak Ibu untuk memberikan judul. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi di awal video itu ada keterangan identitasnya dulu. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat video setelah bumper ini ada video satu lagi, misalnya video penjelasan, itu lebih bagus lagi. Jadi setelah video bumper ini tidak langsung aktivitas pembelajaran di kelas, tapi ada satu momen mungkin selama 30 detik begitu yang berisi tentang penjelasan identitas Bapak Ibu, kemudian materi ajarnya, lalu identitas sekolahnya, itu akan jauh lebih bagus lagi. Jadi jangan langsung antara video bumper langsung kegiatan di kelas gitu, supaya ada warna dan supaya ada memberi identitas untuk video PPL Bapak Ibu itu. Selain itu juga di sini ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Misalnya di sini ada menu audio, ini kita bisa memberikan efek. Nah, efek misalnya untuk background, musik background, kita bisa memberikan efek musik di sini. Nah, ini musik-musik yang bisa dicari, ditambahkan. Tapi kalau tidak perlu ya jangan ditambahkan, nanti malah
musiknya itu akan mengganggu suara aslinya, malah tenggelam, atau suara aslinya tidak kedengaran, atau suara siswa dan gurunya tidak kedengaran. Nah, nanti musik-musik itu bisa ditambahkan untuk saat-saat yang vakum atau silent, tidak ada suara. Misalnya pada saat proses diskusi itu kan tidak ada suara antara guru dan siswa, tidak ada. Supaya tidak vakum, nanti bisa dikasih efek suara. Nah, efek suara nanti jangan pilih yang copyright ya, tapi pilih yang musik yang sudah tersedia di sini. Misalnya musik trending, di sini bisa dipilih. Banyak sekali musik-musik yang kita bisa pilih, ada tematik dia, mood, yang fight, magic, variety dan sebagainya. Misalnya ini. Ya, ini kita tinggal klik saja lalu tarik, letakkan di bagian yang kita mau kasih background musiknya. Nah, nanti dia akan di bawah sini. Jadi musik ini akan bermain di latar belakang. Cuma pesannya jangan sampai musik yang kita tambahkan ini justru nanti akan mengganggu, menutupi suara aslinya. Kita letakkan musik ini di tempat yang memang di situ silent, artinya tidak ada proses, tidak ada suara. Misalnya pada saat diskusi atau observasi itu kan sepi ya. Jadi supaya ada suaranya kita tambah musik boleh. Kemudian ini juga bisa kita atur volumenya ya. Ini kan di sini ada musik yang kita tambahkan tadi ya. Jika volumenya terlalu keras, kita mau kecilkan suaranya bagaimana? Tinggal kita tarik ke bawah ini ya. Nah, ini kita geser ke bawah ya, dB-nya ini ya. Ini volumenya, atau diklik saja di bagian musik yang kita sisipkan tadi. Kemudian di bagian kanan atas ini ada volumenya. Kita bisa turunkan atau kita bisa naikkan. Jika ingin musiknya lembut saja mengiringi sebagai instrumen background, maka kita harus turunkan volumenya supaya jangan saingan dengan suara aslinya. Begitu juga dengan suara di kelas. Jika suara rekaman Bapak Ibu, teman-teman itu suaranya terlalu kecil, kita bisa naikkan volumenya ya. Nanti letakkan kursor di bagian volume di bawah ini ya. Ini bisa dinaikkan ke atas ya. Ya. Bisa diturunkan ke bawah. Ya, nanti ini, atau bisa diklik videonya, kemudian di bagian kanan atas, ini di bagian audio, ya, tadi kan video ya, ini di bagian audio, ini kita bisa naikkan atau turunkan volumenya. Jika suaranya kurang kencang atau kurang keras, nanti kita bisa tambahkan, geser ke kanan, kalau terlalu keras bisa geser ke kiri. Nah, ini untuk mengatur volume di video asli. Atau bisa juga Bapak Ibu, ini ada fitur speed ya, speed ini untuk mempercepat. Jadi misalnya ini kalau saya potong sayang, padahal videonya bagus, supaya tidak terpotong kita percepat saja speednya. Jadi misalnya ini kita split dulu ya bagian yang kita mau percepat proses diskusinya supaya tidak terlalu lama. Kalau speed normalnya itu kan 1 kali. Jadi supaya cepat nanti kita tingkatkan jadi misalnya 3 kali atau 4 kali boleh. Kita split, kemudian kita klik video yang kita split tadi, kemudian di bagian speed kita tambah kecepatannya. Perbedaannya ya, ini kalau yang 1 kali tampilannya seperti ini, normal ya. Nah, kalau dia 2 kali dia akan cepat. Cuma kalau kita speednya kita tambahkan, volumenya harus kita nolkan atau kita buat dia silent, diam. Karena kalau speednya kita tambah volumenya masih ada, nanti volumenya jadi jelek ya. Pitchnya jadi tinggi sehingga suaranya jadi lucu. Maka kalau yang speednya kita tambahkan, volumenya harus kita nolkan atau kita hilangkan atau kita mute ya, kita matikan suaranya. Ya, ini kalau 2 kali seperti ini jadi cepat begitu ya. Atau kita mau percepat lagi jadi 3 kali, 5 kali silahkan ya. Tapi biasanya sih speednya kita antara 2 maksimal 5 kali. Kalau sudah di atas 3 kali itu biasanya terlalu cepat sekali. Ini speednya, jadi nanti bisa dimanfaatkan juga fitur speed di sini untuk video. Tapi hanya untuk bagian-bagian tertentu saja ya Bapak Ibu ya, jangan nanti video utuh lalu kita speednya hanya kita naikkan, itu malah nggak bagus. Jadi khusus bagian tertentu, misalnya bagian pada saat diskusi, pada saat observasi, atau pada saat presentasi, itu kita bisa speednya kita percepat. Oke, untuk menu lain yang bisa kita manfaatkan di sini ada efek, tetapi tidak usah dipakai ya, nanti ini malah terlalu rame, nanti malah nggak bagus. Tapi kalau Bapak Ibu mau bereksperimen juga boleh, tapi dipastikan bahwa efek ini justru jangan mengganggu formalitas dari video, karena ini kan video praktik pembelajaran ya, sebuah video yang ya boleh dibilang formal, karena ini kan proses pembelajaran di kelas. Kalau kita terlalu banyak efek nanti malah kesannya videonya kehilangan nilai ya, kehilangan makna. Ada juga di sini filter ya, filter itu untuk memberikan efek juga untuk gambar atau video.
Oke, untuk efek filter ini sebenarnya bagus ya, bisa untuk mencerahkan video yang gelap, tetapi ini banyak yang dikunci untuk fitur pro saja. Jadi untuk yang fitur berbayar saja, untuk yang versi gratis ini masih sangat terbatas ya. Nanti misalnya bisa kita menggunakan WAM ya untuk meningkatkan intensitas atau kualitas gambar. Ini bisa kita manfaatkan WAM, atau glow untuk mencerahkan ya, clear untuk mempertajam gitu ya, mempertajam suatu gambar. Jika dia agak blur bisa pakai clear. Nah, nanti silahkan dilihat-lihat fitur-fitur filter di sini ya, pilihan-pilihan filter yang bukan pro ya. Kalau pro ini berarti berbayar, tidak bisa kita pakai yang tidak ada tulisan pro-nya ini. Oke, saya rasa itu fitur-fitur dasar yang bisa kita gunakan pada aplikasi CapCut ini. Sangat mudah sebenarnya untuk kita pakai ya. Orang yang tidak pernah menggunakan aplikasi editing pun saya rasa bisa menggunakan ini. Jadi prinsip dasarnya tadi hanya fitur split, cut, text, kemudian transition, kemudian musik background kalau mau menggunakan background ya, kemudian fitur speed ya, itu saja sudah cukup untuk membuat video sederhana yang kita gunakan untuk PPL, PPG misalnya. Nah, kalau sudah 15 menit, nanti kita bisa lihat durasinya di atas ini ya. Ini kan baru 8 menit. Nah, nanti kita bisa lihat, sesuaikan. Kalau sudah 15 menit berarti sudah cukup. Kalau sudah, kemudian bagaimana kita menyimpannya? Nanti teman-teman klik export di kanan atas ini ya, export. Kemudian dikasih nama ya, namanya bebas video PPL. Kemudian resolusinya kita pilih yang 1080p ya, atau pixel. Ini yang orang biasa bilang yang full HD ya. Semakin tinggi kualitasnya semakin bagus. Tidak usah yang 2K atau 4K, nggak usah. Kita pilih saja yang 1080p supaya kualitasnya ketika diupload itu bagus. Yang lainnya tetap formatnya MP4 ya, kodeknya biar tetap, frame rate-nya tetap. Kemudian kita klik export. Kemudian tinggal kita tunggu. Nah, kecepatan untuk menyimpan ini tergantung dari spek laptop Bapak Ibu. Semakin bagus spek suatu laptop atau komputer, maka akan semakin cepat dalam membuat atau menyimpan video ya. Karena untuk menyimpan video itu kan dia memerlukan rendering ya. Rendering itu kan membutuhkan spek laptop yang mumpuni atau yang bagus. Kalau yang laptop standar ya, maka rendernya akan membutuhkan proses yang cukup lama. Kalau sudah, kita bisa cek di folder yang kita tempat simpan tadi. Nah, nanti bisa cek, klik open folder. Nah, ini foldernya ya. Ini video yang kita sudah edit tadi. Kita bisa buka. Nah, ya, jadi mudah ya Bapak Ibu sekalian untuk mengedit video tadi, ternyata tidak rumit. Nah, ini video PPL yang kita sudah edit tadi. Lalu bagaimana cara kita menguploadnya di YouTube ya? Saya juga ajari cara menguploadnya di YouTube. Pastikan bahwa Bapak Ibu sudah punya akun YouTube yang premium, artinya yang sudah diverifikasi begitu ya, bukan yang baru daftar. Kalau verifikasi dia harus verifikasi nomor HP dan verifikasi identitas supaya bisa mengupload video yang lebih dari 15 menit. Untuk cara membuat atau mendaftar akun YouTube, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Nanti bisa lihat di deskripsi di bawah untuk melihat video cara membuat atau mendaftar akun YouTube yang terverifikasi. Nah, kalau sudah, nanti kita klik di bagian create ini ya, di akun YouTube ini create. Kemudian pilih upload video. Kemudian kita tinggal drag atau tinggal upload videonya dengan cara tarik saja tadi video yang sudah kita edit dan sudah kita simpan, tarik ke sini, lepaskan ya, lepaskan, atau kita juga bisa klik select file. Nah, kecepatan menguploadnya ini tergantung dari speed internet di tempat teman-teman sekalian. Semakin bagus internetnya, maka uploadnya juga akan semakin cepat. Selanjutnya kita beri judul video yang kita upload tadi ya. Nanti judulnya bisa disesuaikan ya, yang penting tidak lebih dari 100 huruf. Kemudian deskripsi, kalau mau diberi keterangan videonya ya, boleh dikasih keterangan di bawahnya. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau dikasih keterangan, boleh dikasih misalnya keterangan
judul materinya apa ya, identitas guru ya, kemudian materi ajarnya, kemudian kelas berapa, lalu sekolahnya di mana atau identitas sekolahnya di mana, nanti bisa dikasih keterangan di bagian deskripsi. Kemudian thumbnailnya ini adalah gambar untuk tampilan awal. Contoh thumbnailnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh thumbnail yang sudah ada ya. Ini tampilan depan seperti ini. Jadi kalau kita klik nanti akan terbuka videonya, tapi gambar awalnya ini ya. Gambar awalnya sebagai identitas awal video. Ini kita bisa buat. Kalaupun tidak juga tidak masalah, nanti YouTube akan secara otomatis akan mengambil salah satu screen gambar yang ada di video yang kita upload. Tapi kalau kita mau buat khusus nanti kita harus upload JPG-nya ya, format JPEG-nya. Kalau tidak pun kita bisa skip. Nah ini auto generate ya, otomatis dibuat oleh YouTube, dia akan mengambil salah satu screen yang ada di video kita. Kemudian playlistnya bisa di skip, kalau yang belum baru buat akun ya di skip aja nggak apa-apa, kosongkan. Kemudian apakah ada pertanyaan, apakah video ini tidak dibuat untuk anak-anak ya? Nanti silahkan dipilih yang no, it's not made for kids. Artinya video ini tidak dibuat khusus untuk anak-anak. Jadi pilih yang no, kemudian pilih klik show more. Paid promotionnya kita tidak usah isi kalau kita videonya mengandung konten berbayar atau misalnya endorse dari promosi dari lain, kita bisa centang, tapi kan ini PPL maka tidak usah diisi, tidak usah dicentang. Kemudian altered content, apakah ini menggunakan AI untuk memproduksinya ya, bilang saja tidak, no ya, tidak. Artinya AI itu seolah-olah orang tertentu, tapi itu dibuat oleh kecerdasan buatan gitu ya, tidak ya. Jadi video kita tidak menggunakan AI untuk membuat konten yang menyerupai orang atau benda tertentu. Yang lain biarkan seperti itu. Nah tag ini boleh kita isi kata kunci ya, kalau orang mau mencari video kita ini bisa dengan mudah menemukan, misalnya bisa cari PPL atau enter lalu PPG ya, PPL PPG dan seterusnya. Tidak diisi pun tidak masalah untuk teks ini ya, bisa di skip. Kalau memang kita orientasi kita nanti mau membuat menjadi konten kreator, maka teks ini penting. Tetapi kalau kita hanya upload untuk kepentingan PPG ya tidak usah di skip saja. Video language, recording date ya bisa di skip. Rekamannya tanggal berapa, kalau mau diisi ya boleh diisi hari perekaman videonya itu kapan. Kode yang lain biar sesuai ini, allow embed, publish, allow video. Nah kategori education, nanti pilih saja edukasi ya kategorinya. Nah yang lain biar, lalu kemudian next. Ini karena video saya, karena channel saya ini sudah monetisasi, maka ada pilihan monetisasi. Tapi kalau tidak, dia tidak akan muncul ya. Bagi yang baru buat akun maka dia tidak akan muncul pilihan monetisasi ini. Video elemennya boleh di skip. Kemudian di next terus. Nah di visibility ini ya, ini sangat penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nanti silahkan pilih yang public ya. Public ini artinya semua orang bisa melihat. Kalau Bapak Ibu pilih yang private, nanti orang meskipun linknya ini di share ke orang tidak akan bisa mengakses video ini. Minimal unlist ya. Unlist itu berarti semua orang tidak bisa mencarinya di YouTube, tetapi hanya orang yang Anda bagikan link ini. Linknya yang mana? Yang ini, yang biru ini. Minimal yang unlist. Tapi kalau Bapak Ibu ingin supaya video itu di YouTube itu bisa diakses oleh semua orang lain di semua negara, di semua daerah bisa membuka dan bisa mencari video Bapak Ibu, nanti silahkan pilih yang public. Tetapi kalau hanya Bapak Ibu ingin hanya dosen dan guru pamong yang bisa melihat videonya, nanti bisa pilih yang unlist ya, pilih yang unlist. Ya, kalau silakan nanti pilih yang artinya prinsipnya hanya dua, mau yang unlist atau public gitu ya. Kalau public itu berarti semua orang bisa melihat dan mencari di YouTube, tapi kalau unlist itu hanya dosen dan guru pamong atau orang yang Bapak Ibu beri link ini yang bisa membukanya dan mengaksesnya. Misalnya saya pilih public, kemudian yang schedule-nya nggak usah diabaikan ya. Kemudian yang penting ini nanti silahkan di copy link ini ya.
video link ini di copy ya, copy. Nah, video link inilah yang nanti Bapak Ibu akan upload di bagian LMS ya, di LMS. Ya, di menu video pembelajaran ya, tadi di copy dulu linknya. Nah, ini di copy video link. Kemudian ditambah pelaksanaan pembelajaran di menu video pembelajaran PPL ini. Nah, nanti link YouTube-nya tinggal dipaste di sini. Ya, di paste atau di paste. Foto dokumentasinya abaikan saja, nggak usah. Temanya, materinya apa, kasih judul, kemudian simpan. Selesai. Jadi tahapnya sampai di situ ya. Mulai dari tahap editing, tadi sudah saya jelaskan bagaimana menggunakan aplikasi CapCut. Kemudian menguploadnya di YouTube, menyalin copy link YouTube-nya dan menguploadnya di LMS. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, hal-hal teknis atau masukan saran, silahkan berikan komentar melalui link komentar yang ada di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam